Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini lu tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari pendeta Esra Soro yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murtad. Jangan ada yang jadi mualaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wijaya, mualaf dari Lebak, Banten aslinya. Saya tinggal di sini, ini rumah peninggalan mertua yang nggak ada isinya. Saya ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Saya sehari-hari untuk anak-anak saya jualan es batu, es kulku dan segala macam es-esan. Anak saya yang sakit itu anak nomor 4, namanya Nur Ilona Raisa Wijaya. Dia dari baru lahir itu sakit kena atresia anion kolostomi. Bahasa Indonesianya itu tidak ada usus di lubang anus, tapi lubang anus punya. Dari bayi baru lahir umur 3 hari dia udah masuk rumah sakit. Umur 2 bulan di operasi yang pertama di rumah sakit Cipto itu kita dari umur 2 bulan sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan kita rawat pribadi di rumah. Umur setahun lebih operasi kedua lagi di rumah sakit Cipto. Dan sampai sekarang pun dia masih harus rawat, tapi harus masih kontrol check up per 2 tahun sekali. Harapan saya sih Bismillah, kalau ada rezeki, saya pengen itu satu benerin pintu ya, karena rumah nggak ada pintunya, anak kita perempuan semua. Saya juga nggak punya air bersih, harus beli, jadi untuk wudhu itu agak susah. Kalau subuh-subuh tuh harus ke musola atau gimana. Yang ketiga sih, lagi musim hujan begini, banjir di mana-mana, jadi kalau tidur itu anak-anak harus numpuk semua ke atas kasur. Jadi bocor. Kalau dilihat dari atas juga sengnya udah pada rusak, udah pada bolong-bolong, karena ini termasuk rumah tua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Orang yang jadi mualaf itu pasti akan sial, pasti hidupnya susah,
pasti miskin. Itu adalah kata-kata yang sangat sering kita dengar dari para Polycarpus dan para laskarnya. Mereka sering sekali menyumpah-nyumpahi, mengajap-ngajapkan orang-orang yang mau atau tertarik untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Mereka takut-takuti, teman-teman. Bahkan saya ingat ya, waktu itu pernah ada yang mau bersyahadat. Lagi proses nih, mau syahadat. Saya naikkan Demian dan juga beberapa Polycarpus yang saya juga nggak kenal ya, karena nama-nama baru, minta naik, saya naikkan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka takut-takuti. Apalagi kalau wanita. Dia bilang, kamu sudah pelajari belum? Nanti kamu itu dipoligami. Nanti kamu disiksa, dipukulin. Di Islam boleh memukul istri. Hukumnya wajib. Belum lagi dia bilang apa, teman-teman? Nanti kalian cuma jadi budak seks dan sebagainya. Itulah fitnahan-fitnahan yang sering dibuat oleh para Polycarpus untuk menakut-nakuti orang yang tertarik dengan Islam. Berkali-kali saya sampaikan, cara mereka dari dulu selalu seperti itu. Selalu sengaja menakut-nakuti orang supaya orang jangan tertarik. Supaya orang jangan melihat, jangan belajar Islam. Padahal cara seperti itu udah nggak laku, teman-teman. Kalian pikir dengan menakut-nakuti anak kalian, saudara kalian, dengan mengatakan, jangan main keluar, di luar ada setan, ada penculik anak dan sebagainya, membuat anak kecil itu, keponakan kalian tidak mau atau tidak berani untuk keluar. Jangan salah, yang ada malah mereka tambah penasaran. Mereka malah mau cari tahu sendiri. Karena apapun ceritanya, ya, lebih puas kita tahu sendiri, kita lihat langsung sendiri, daripada dengar katanya. Ini yang membedakan kualitas orang yang jadi mualaf dengan orang yang di luar Islam. Ya, mohon maaf, orang yang sudah Islam itu kualitasnya adalah mencari kebenaran, mencari sendiri, bukan katanya, bukan kata pemuka agama. Agama kita tuh begini ini, ya kita dijamin masuk surga, bla 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 gitu kan. Enak, udah dijamin bebas makan sana makan sini gitu. Ngapain? Ya keluar dari agama kita, ngapain ke agama yang sana itu? Aduh, harus ibadah 5 kali sehari, capek, harus lipat kaki, susah. Ya, seperti yang dibilang oleh pendeta gede lucu, Gilbert Lumondong. Kan begitu. Ditakut-takuti, teman-teman. Tapi alhamdulillah, orang nggak mau cuman dengar katanya. Lihat sendiri, benar nggak Islam seperti itu? Benar nggak? Kan begitu. Sering orang langsung lihat, teman-teman. Dan kita harus akui juga, orang yang memutuskan mualaf itu cobaannya luar biasa. Yang namanya cobaan ini tidak melulu soal harta ya. Ada orang dicoba dengan masalah keluarga. Ada orang dicoba dengan sakit penyakit, masalah di kantor. Ya banyak hubungan dengan keluarga. Dan dalam kesempatan yang ini, yang mau saya soroti ya, ini adalah hidup seorang mualaf, seorang wanita yang bernama Sinta, yang ya jujur, hidupnya di bawah garis kemiskinan. Saya harus katakan itu. Ya, jadi udah normal, itu di bawahnya. Miskin, di bawahnya lagi, di bawah miskin. Di bawah miskin, teman-teman. Karena hidupnya, ya mohon maaf, air saja nggak punya ya. Jadi mereka nggak punya sumur bor, ya, apalagi PDAM, nggak ada. Air harus ambil di luar, ambil di WC umum. Ya, itu yang pertama. Anaknya 4. Bahkan pintunya saja tidak layak. Rumahnya, itu pintunya sudah tidak bisa ditutup dengan layak. Jadi nggak bisa dikunci. Bahaya juga kan begitu. Nanti orang bisa masuk. Nah ini yang jadi prihatin kita. Ya, jadi prihatin kita, itulah kenapa tadi saya tampilkan di depan. Ini satu video yang dibuat khusus, teman-teman. Sebelumnya kita sudah ke tempat Sinta sebenarnya. Ya, kita sudah datangi, dan saya sebenarnya sudah taruh di salah satu channel saya, yaitu Kisah HMC. Tetapi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu channel tersebut. Ya, nama channelnya Kisah, QISA. Ya, Kisah HMC, di mana saya sudah tampilkan di situ. Dan saya rasa perlu saya expose lagi, karena ya inilah teman-teman.
Ya, inilah keprihatinan kita, dan saya berencana hari Senin depan datang ke tempat Sinta untuk membantu, karena memang kondisinya ya sangat menyedihkan ya kalau saya bilang, apalagi anaknya sakit. Yang bikin saya sedih itu anaknya. Ya, yang bikin saya sedih itu anaknya, karena memang anaknya lahir ada cacat. Ya, ada cacat. Bagaimana kisahnya? Ya kita coba dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu teman-teman, bagi yang belum dengar. Dulu. Vanessa. Ini dia pemirsa, anak-anaknya Cisinta ada 4 ya. Yang pertama perempuan, umur berapa ya Cisinta? Iya. Umur berapa? Yang paling gede 15 tahun kelas 1 SMA. Yang kedua? Yang kedua perempuan juga ya. 14 tahun. 14 tahun. Kelas 2 SMP. Yang ketiga? Yang ketiga cowok ya. kelas 4 SD. Yang Yang terakhir nih cewek nih. kelas 2 SD nih. Ini yang sakit nih. Iya, yang sakit ya. Kasih lihat Ilona perutnya. Mana coba kasih lihat. Coba lihat. Sini deketin Om, sini deketin Om. Iwan. Situ. Mak, kamu di sebelah situ, Mak. Kamu di sebelah situ. Mana coba lihat. Majuan dikit coba, Nak. Majuan lagi. 2 kali dioperasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sekarang sehat. Udah berapa tahun dioperasi? Jaraknya udah berapa tahun ya dari dia baru lahir, sekarang udah 8 tahun, 2 tahun, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Ilona udah nggak berasa operasinya? Alhamdulillah ya. Sakit apa itu? Sakit apa? Hah? Sakit apa itu? Siapa? Ilona. Ilona, apanya? Sakit apa? Operasi apa? Jawab itunya sih latinnya atresia anion kolostomi. Nggak punya lubang, nggak punya usus, tapi ada lubang anus. So, sekarang berarti nggak ada ususnya ini? Tadinya nggak ada ususnya. Sekarang diganti pakai usus mekanik, usus buatan. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi ya. dia kalau makan juga dikontrol, nggak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti dia nggak bisa BAB dari ini bawah, nggak boleh ngeden Sampai dia. sekarang terusnya gitu nggak boleh Iya. makannya. Karena kalau ngeden nanti dia berdarah sakit. Jadi harus sedia mikrolak ya namanya. Ya. Nah itu buat pengobatannya gimana itu? Bisa itu kan membutuhkan biaya yang besar. Kan dulu belum ada BPJS ini kan. Terus gimana biayanya? Biayanya setelah dia masuk rumah sakit kita pakai uang pribadi habis 10 juta. Terus dari rumah sakit disaranin suruh bikin BPJS yang gratis. Oh gitu. Jadi selama di rumah sakit dia ditanggung sama BPJS, cuman emaknya yang nggak ditanggung. Jadi kontrolnya sebulan sekali atau gimana? Apanya? Kontrol per 6 bulan. Oh. Ya, per 6 bulan sekali dia mesti kontrol. Tapi selama kontrol ini Ada tikus. masalah. Kontrol ini nggak ada masalah, tapi dia ditimbang berat badannya. Kalau turun ya dia harus minum susu yang bergizi. Kalau naik jangan terlalu naik juga, karena nanti kan kalau dia kayak makan terus dia nggak bisa BAB, makanya diperhatiin dia 2 hari sekali itu dia minimal harus 2 kali BAB dia. Jadi setiap hari harus BAB. Kalau nggak BAB takutnya ntar dia ngeden, kan kontraksi nih perutnya kan. Ntar dia berdarah. Jadi harus makan buah-buahan juga, Ya, sayuran. buah-buahan yang berserat-serat kayak energen apa, jadi minumnya energen aja udah. Nasi dikurangin. Kamu di situ ada ke sini. Nasi dikurangin nasi. Kalau dia minta nambah, nambah. Paling saya kasih cemilan, biskuit apa nih makan gitu. Terus minum soda nggak boleh juga, kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite nggak boleh. Iya. Terus sayuran juga yang bergas tuh kayak kol nggak boleh juga. Iya. Nah, jadi mesti dipantau. Nah, ini di mana tempat salah satu mualaf ya. Nah, ini mualaf yang istiqomah, yang terus bertahan dengan keislamannya walaupun cobaannya apa, banyak banget cobaannya. Nanti bisa diceritain ya sama teman-teman sahabat api ya. Diceritain kisah-kisahnya tentang perjalanan spiritual agamanya. Tapi nanti kita bisa
cari tempat mungkin ya biar enggak ini, soalnya di sini kita lihat banyak banget temen Hono anaknya pada berantem gitu ya. Aja ya Cisinta ya. Main waktu-waktunya. tapi nggak main keluar, di sini aja. Sini aja. Tapi akur-akur aja ya. Ya, kalau lah emaknya mulai ini akur, kalau ini berantem terus. Kakaknya yang Udah, nggak jadi aja. kasur begitu. Ah, itu kakaknya katanya yang udah mualaf juga ya, baru mualaf ya? Iya, baru mualaf. Oh, sini dulu Mana ya coba yang baru mualaf? Sini dulu ntar. Malu Sini cepetan. Malah. Kan jadi selegram enggak? Aku pengen Jadi YouTuber. cantik loh anak itu. Wah, ada yang mau jadi YouTuber tuh itu. Tapi kalau mau jadi YouTuber jadi Mari sama dulu kayak bangun pikir. Ayo coba pakai jilbabnya, pakai jilbab. Pakai kerudung pakai. Tapi Cisinta bersyukur aja ya. Apa namanya, anak 4 sehat-sehat. Udah nggak apa-apa. Adiknya biarin di situ dulu aja. Bahagia, rame ya. bisa berisik. Walaupun ya dilihat dari ini kayak susah lah begitulah, tapi dengan adanya mereka kita lupa sama segalanya, udah Kita syukuri aja ya nikmat syukurin Allah. aja. Hari juga bakal terus berjalan. Ya nanti suatu saat akan besar, ya suatu saat akan menjadi anak yang sukses, ya kan? Oke, sini kok malu semua ya? Malu. Bisa pada malu semua nih anak Cisinta. Ilona ini kelas 2 SD. Sekolahnya di mana, negeri apa swasta? Negeri. Jauh nggak dari sini? Banyak pulang pergi naik apa? Oh jalan kaki diantarin sama mama. Pulang jemput naik sepeda. Ini kelas 2 udah bisa baca lancar belum? Nulis sudah lancar. Alhamdulillah. Jagain mama ya kalau udah gede ya, suksesin ya. Jangan nakal. Mana ya cowok? Nah, ini ada foto suami ini gimana ini? Ya. Ini di mana ini suaminya ini? Ini suaminya nggak tahu kemana. Hilang. Ini Hah? Apa Dek? Hilang. Bapak kamu mana? kemana? Wah, bapaknya hilang. Nah, itu gimana itu? Coba bisa diceritain sedikit juga sebelum kita ceritain nanti yang lebih jelas. Kenapa sih itu ada foto ayahnya tapi Ini karena ini rumah peninggalan mertua, jadi kita nggak bisa kotak-katik. Kita cuma numpang hidup di sini. Apa Mbak? suaminya kerja Suaminya nggak ada. kemana? Suaminya kabur sama perempuan lain. Allah Akbar, ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Gimana itu bapak ente gitu? Wah, Ya itulah ujian Cisinta ya. mau ngomong apa sama bapak? Dek, mau ngomong apa sama bapak? Enggak tahu. Alah. Nggak sayang sama bapak? Enggak. Galak Papa ya. Galak. Emang kemarin-kemarin. Ngebukin Mama. Astagfirullahaladzim, beneran? Gimana gebukinnya? Apa yang digebukin? Itu kalian cengkak pakai helm. Iya. Melihat waktu dipukul. Umur berapa waktu? Beneran itu? Ya, bener. Umur berapa? Ya Allah. Umur berapa Ilona waktu ngeliat Cisinta dipukul? Belum lama sih, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi trauma sekali kalau anak melihat orang tua seperti itu ya. Aku bukan boleh. Terngiang-ngiang di kepala itu. Masalahnya cuman masalah itu doang. Kalau saya pergi ngaji, kan namanya kita mualaf kan ngaji pasti agak lebih lama dibandingin ngaji yang orang biasa kan. Kalau orang biasa kan ngaji sejam 2 jam beres. Kalau kita kan karena kita ngajinya jauh-jauh di Bekasi, di Depok, di Bogor, jadi kan membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Jadi bapaknya nih anak padahal udah kita sediain makan, minum, udah disediain deh sama kita dah. Tinggal nyendok aja gitu. Dia nggak terima, jadi setiap saya pulang habis ngaji, di jalan itu saya udah buru-buru pulang, di jalan dia udah WA, di mana cepetan, jangan sampai nih ya melayang ke kepala lah. Tapi sebenarnya anak nggak merepotin kan? Oh, nggak. Cuci ngaji. Enggak, yang ini kalau waktunya libur saya bawa. Oh. Mereka juga kalau misalkan ngajinya di luar kota yang butuh ngindep gitu nih, semuanya saya bawa. Seharusnya bersyukur suaminya ya. Punya istri mualaf, taat agama Islamnya, ngajinya juga mau ikut-ikutan keluar pengajian. Kajian. Kajian gitu ya, kenapa harus seperti itu? Gak bersyukur. Untungnya sih anak-anak juga enggak capek mah ngaji ini, enggak sih, ikut aja mereka. Karena kalau saya nginep kan nanti siapa yang mau ngasih makan, nanti siapa yang mau masak, kan main api bahaya kan. Tapi kakaknya Ini ada. ikut mama dah. Kakaknya ada waktu kalau misalkan ngaji Cisinta apa nama kakaknya ada. Ada, saya bawa Kakaknya? semua. Oh semua.
Kalau yang pergi jauh-jauh nginep-nginep semua saya bawa, cuman kalau yang sejam 2 jam atau cuma sampai 5 jam gitu dari siang sampai malam, ini mereka kita tinggal, yang dibawa ini doang, Ilona yang dibawa. Tapi bersyukur juga sih dengan gak adanya suami, saya bisa lebih mendekatkan diri sama Allah gitu. Oh, kalau suami, oh iya, marahin itu ya, kajian lama. Jadi kalau mau ngaji kita mesti ngumpet-ngumpet. Jadi kita bawa tas nih isi gamis gitu, mau kemana? Mau ini, mau ngeliat orang sakit atau gimana? Baru kita pergi. Padahal suami kan Islam tulen Sesungguhnya, ya kan? ya, Kenapa Islam dari seperti lahir. itu sifatnya ya? Harusnya Nggak tahu sih. bersyukur. Dan pahala bagi suami itu. Atau saya juga pikiran lagi kemana? Nah, Cicinta kan sekarang udah nggak ada suami nih. Terus ngebiayain anak 4 ini gimana caranya? Caranya saya jualan sehari-hari, paling jualan es kukul, jualan es batu. Kadang kalau misalkan ada panggilan dari masjid untuk buka bazar, saya buka. Dengan administrasinya dibayarin sama ustadznya, jadi mengurangi inilah aturan saya dapat duit berapa, dikurangin administrasi kan berkurang duitnya kan, jadi sama ustadznya ditanggung. Itu bazar itu kurang lebih 2 minggu sekali. Dari situ menghidupi mereka. Alhamdulillah cukup ya. Iya, dibilang cukup ya enggak, dibilang enggak ya, tapi cukup-cukupin. Ini jualannya ini, ada esnya? Enggak ada, lagi habis. Cuman kalau lagi musim hujan kayak begini nih, waduh, pada laur-lauran, pada barber, bubar. Oh, kurang bocor ini. soalnya rumahnya. Oh, ini bocor. Bocor. Punya tambungan ember kalau gitu. Iya, ember dari ujung sini. Oke, Cicinta, dalam keluarga Cicinta ya, tahu nggak keadaan Cicinta seperti ini? Ditinggal sama suami gitu. Enggak, keadaan semuanya. Iya, semuanya. Tahu mereka, karena kan kita nggak ngomong, anak-anak yang ngomong. Oh, tapi pernah ke rumah keluarga Cicinta ke sini? Pernah ke rumah. Paling kalau misalkan saya nggak pernah ngomong, anak-anak yang ngomong. Oma punya uang nggak, Oma? Si Mama nggak punya uang nih, lagi sepi atau gimana? Aku mau bayar sekolah. Paling Mama kalau nggak ngasih juga, namanya anak kan, biar kata udah beda agama juga tetap darah daging dia ngebelain. Ini Oma cuma ada 200, Oma nggak ada uang lagi. Paling kita sisain nyari dari duit dagang gitu. Nominalin berapa, kurang 100.000 mah. Yaudah ntar Mama cari dulu dah. Dagang, kadang suka dagang keliling gitu, seininya aja. Kalau keluarga sih bantu tapi nggak bantu full. Sampai sekarang? Nggak bantu full. Terus karena keluarga juga dibilang susah ya. Sebenarnya sih yang berduit sih kakak yang pertama. Cuma kakak yang pertama sama saya kan agak-agak sensi soal agama. Masih muda ya. Kalau Mama tergantung kakak yang pertama. Kalau kakak yang pertama bilang jangan dikasih, ya dia nggak bisa ngasih karena dia juga duitnya dari situ juga gitu. Terus kalau masalah saya tinggal suami, keluarga udah tahu, keluarga besar saya udah tahu. Cuman mereka cuma bisa bilang ya itu, balik ke agama gue, lo gue rangkul. Tapi kalau lo masih tetap dengan Islam, dengan pendirian lo, ya rasain aja, cuma gitu doang. Dan keluarga suami juga ada bantuan dari keluarga suami? Nggak ada bantu. Hanya rumah ini aja ya? Cuma tempat rumah ini doang. Jadi listrik saya tanggung sendiri, kalau air saya beli air pikulan karena air pam apa nggak ada. Oh, air kotor di sini ya? Bukan air kotor, jadi kita beli air pikulan yang bersih itu aja, sepikul 6.000. Air galon? Air bersih. Buat mandi. Buat mandi? Buat mandi. Emang nggak ada air di sini? Nggak ada pam, nggak ada jet pam, nggak ada. Dari dulu nggak ada? Dari dulu, dari pertama saya tinggal. Tapi kamar mandi ada kan? Cuman airnya nggak ada? Iya, airnya nggak ada. Kamar mandi ada, WC ada, dapur ada, cuman kamar mandi airnya nggak ada. Sulit juga dong, anak 4 tiap hari bawa pesan air berapa ini? Air sehari bisa 3 pikul 18.000. 18.000 ya, per 3 hari. Tapi kalau air galon ya? Air galon yang isi ulang 5.000. Oke, Cicinta, kayaknya di sini udah gelap ya. Kita lanjut ke masjid dulu, masjid aja ya. Iya. Di situ ada tuh deket kayaknya masjid ya. Iya ada. Oke, yuk. Pamit dulu ya, Adek. Pinjem mamahnya dulu ya. Kita mau wawancara dulu ke masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, hari ini saya sedang bersama dengan salah seorang mu'alaf yang ceritanya juga sangat-sangat membuat kita agak-agak miris lah, karena banyak cerita kehidupannya beliau setelah mu'alaf itu yang sangat penting untuk kita ketahui. Bisa menjadi edukasi semoga, dan juga bisa menjadi support buat teman-teman mu'alaf yang baru saja memutuskan untuk kembali ke fitrahnya. Baiklah, segera kita wawancara Ci Sinta. Assalamualaikum. Salam. Ci Sinta, ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya, bisa ngobrol sama kita, sama sahabat-sahabat Apologet Islam Indonesia. Ini mungkin bisa diceritakan, Ci, dulunya Ci ini namanya siapa dan dulunya agamanya apa, sampai akhirnya mau memutuskan untuk memilih Islam sebagai agamanya. Ci Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Wijaya. Saya mualaf dari tahun 2014. Saya agama asalnya itu Buddha. Jadi saya itu asli keturunan Chinese dari papa saya. Saya awal masuk Islam itu tahun 2014 saya masuk Islam. Sebelum 2014 itu saya masih Chinese. Awal mulanya saya masuk Islam itu sebenarnya sih saya kenal Islam udah lama, dari saya waktu SD. Karena saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya masuk sekolah negeri yang mengakibatkan harus belajar agama Islam selama 6 tahun. Nah, kemudian saya di SD itu saya belajar sholat, belajar ngaji, belajar nulis, Iqra segala macam. Waktu SMP, karena saya udah masuk agama Islam, belajar Islam, akhirnya SMP saya karena nggak ada pelajaran agama Buddha, akhirnya saya masuk ke agama Kristen, belajar agama Kristen selama 3 tahun. Di situ saya belajar Alkitab apa segala macam. Sedangkan agama saya sendiri dulu nggak pernah saya pelajari kan. Nah, pas masuk SMA, saya belajar lagi agama Kristen. Jadi 6 tahun Islam, 6 tahun Kristen. Sedangkan agama saya sendiri yang Buddha itu yang katanya memuja dewa, patung segala macam itu nggak pernah saya pelajarin. Tapi tetap saya masuk ke wihara, tetap saya masuk sembahyang, tetap saya ikutin. Karena kan memang mayoritas keluarga saya kan Buddha. Jadi udah nggak bisa dihilangin, udah adat istiadat. Saya masuk Islam itu karena satu, saya tertariknya itu katanya banyak yang bilang Islam itu indah, menghargai wanita. Terus kalau saya dengar orang kayak ngaji, sholat atau apa, itu kayaknya di hati itu tuh damai. Kayaknya kayak ini nggak pernah saya rasain dulu gitu. Sedangkan kalau saya ke Buddha itu kalau mau sholatnya aja atau sembahyangnya aja tuh menyiksa, maksudnya menyiksa itu perih dengan asap dupa. Jadi kita bukannya khusyuk, malah kayaknya kok perih gitu kan. Jadi kita pengen abis begini udah tancap. Jadi kita nggak ada kekhusyukan untuk meminta sesuatu sama Tuhan kita gitu dulu. Terus kedua, menyembah berhala atau patung. Di Buddha itu kan semua pada pakai patung. Jadi saya pikir, gue nyembah patung, sedangkan di Islam itu patung dilarang. Oke, kan. Saya perlahan-lahan saya tinggalkan. Saya lari ke Kristen selama 6 tahun saya belajar Kristen. Ternyata isinya Kristen sama isinya Al-Quran itu hampir 11-12, hampir mirip. Jadi di Kristen itu ada Nabi, di Islam juga ada Nabi. Di Kristen ada Nabi Isa, kita juga ada Nabi Isa kan. Akhirnya kok ini sama gitu kan. Kenapa bisa begini? Nah itu saya tertarik tuh.
saya ikutin teman, gue pengen dong belajar Islam. Ayo kita ke masjid. Dulu pertama kali masuk masjidnya saya di Masjid Tanah Abang. Masjid apa tuh saya lupa tuh. Di situ saya dibawa sama teman-teman saya. Saya diajarin wudhu, diajarin sholat. Tuh kayaknya dengar waktunya masuk azan zuhur kalau nggak salah waktu itu tuh. Tuh kayaknya kayak pengen nangis gitu kan. Oh Islam tuh kayak begini ya. Bikin hati kita itu tenang gitu kan. Akhirnya udah pasti gitu, tapi saya nggak mau langsung buru-buru masuk Islam karena dari keluarga saya itu ya Cinanya itu Cina aturannya otoriter. Jadi kalau lo berani pindah agama selain agama gue silakan banget. Oh begitu. Berarti kalau di Buddha itu kalau misalnya memang mau berubah agamanya, pindah agama itu harus pindah keluar rumah. Dari situ ya udah dah saya pelajarin diam-diam. Di Kristen juga sebenarnya Kristen sama Islam itu hampir sama sih, dari Al-Quran sama kitab Injilnya itu ada kejadian kayak misalkan kejadian itu awal mulanya Allah menciptakan bumi kan, langit dan bumi kok sama gitu kan. Suaranya bisa kencengan dikit Mbak. Kenapa? Suaranya bisa kencengan dikit ya. Dari Allah menciptakan langit dan bumi itu kejadiannya sama kayak dari kejadian di Injil. Sama tuh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama gitu. Terus di Injil juga ada yang namanya hari kiamat, sama juga kan. Tadinya saya mau masuk Kristen nih, ternyata ada yang bilang kalau lu pengen masuk surga cuman Islam yang bisa nyelamatin lu, bukan agama lain. Tapi saya baru 50% saya menerima kan. Nah ditambah saya pacaran sama orang Islam nih, bapaknya anak-anak. Saya pacaran sama dia itu diam-diam karena pasti orang tua dari saya itu pasti menolak. Apalagi dari pihak suami juga dia Padang juga Islamnya kan kuat kan. Jadi kita pacaran diam-diam. Nah sebelum saya sama dia itu saya nikah tahun 2012 sebelum saya masuk Islam. Saya nikah secara siri karena saya juga nggak mau ninggalin agama saya karena saya belum yakin sama dia, itu kan. Nah pas begitu suami bilang kalau ingin masuk surga ya udah masuk Islam. Terus saya bilang maksudnya ada hati pengen kesana tapi masih ragu dengan keluarga. Soalnya kalau misalkan gue dibuang sama keluarga, apakah keluarga situ sanggup nanggung saya? Karena kan bebannya ini kan bukannya dunia lagi, udah akhirat. Akhirnya keluarga suami bilang, iya oke. Akhirnya saya hamil 2 anak itu, tapi agama saya belum Islam, masih non-Islam. Waktu itu Buddha atau sudah Kristen? Buddha. Tapi belum sempat masuk Kristen belum. Masih Buddha, kan. Saya lahirin tuh 2 anak sebelum masuk Islam. Nah, pas dia lahir belum masuk Islam, terus saya tetap nih, maksudnya belum masuk Islam tapi saya belajar. Saya cari jalur saya sendiri itu, harus belajar kemana nih. Akhirnya ada temen yang bilang di HBMI bisa di Tegalan. Karena Tegalan dekat ke sini, akhirnya saya yang mencari ke sana, ke Tegalan. Saya mencari, saya bilang saya mau diislamin. Dengan tujuan apa? Enggak, bukan dengan tujuan apa-apa. Saya memang benar niat masuk Islam. Karena apa yang saya rasain, setiap saya sholat sendiri tuh kayaknya adem. Tapi kalau saya ke wihara tuh rasanya panas. Jadi saya udah yakinin kalau saya pengen masuk Islam. Nah di situ diislamin. Setelah masuk Islam, cobaannya nggak berhenti dari situ. Mulai dari anak saya yang terakhir itu gak punya usus. Saya percaya sama Allah. Anak saya yang ini yang terakhir ini sekarang umur 8 tahun. Dari pertama baru lahir dia udah nggak ada usus. Jadi nggak ada usus? Yang sekarang nggak ada ususnya. Ini kejadian abis berapa tahun saya masuk Islam. Walaupun setelah masuk Islam ada cobaan tapi nggak seberat ini. Karena yang lain istilah kata tuh
Paling nggak jauh-jauh masalah ekonomi segala macam masih bisa diatasin. Tapi yang ini kan ekonomi iya, mental iya, segala macam kan. Dia lahir, saya ditinggal sama suami, ya kan. Pas dia dirawat di ruang rumah sakit, dia nggak ada ususnya. Sedangkan kita itu ada di rumah sakit di kampung yang perlengkapannya terbatas. Jadi harus dibawa ke rumah sakit yang besar. Sedangkan ekonomi kita nggak begitu mampu karena kita udah dibuang sama keluarga, jadi kita harus cari sendiri. Akhirnya saya sholat tahajud 3 hari berturut-turut, saya sholat tahajud. Saya minta sama Allah, kalau emang Allah masih percaya ini anak sama saya, tolong kasih jalan. Kalau engkau mengasih jalan saya percaya kalau engkau itu ada untuk saya, nggak pernah tinggalin saya. Alhamdulillah, saya dijawabnya dengan suara dia. Dia bilang, dia kondisinya udah nggak ada usus, sudah mulutnya diinfus, disuntik di mana-mana gitu, udah nggak neteh, nggak apa segala macam. Akhirnya dia menjawab, bukan Allah yang menjawab, tapi dia yang menjawab. Dia bilang, "Ma, aku masih ingin main sama mama, aku masih mau pulang ke rumah. Jadi mama jangan takut, tenang aja." Akhirnya saya bangun, saya sholat subuh. Besoknya saya telepon rumah sakit Cipto, ternyata ada tempat kosong. Sebelum saya cari tempat kosong itu di Cipto, ada di rumah sakit Harapan Kita. Cuman dia minta DP 20 juta dalam waktu 1 jam. Jadi kalau nggak ada 20 juta 1 jam, kamar sold out, udah nggak ada gitu buat ini anak. Akhirnya saya tadinya cuma bisa nangis pasrah, nggak bisa begini nih. Gue punya istilahnya, gue punya Tuhan, gue punya Allah. Nggak bisa yang namanya itu meminta tolong kepada manusia, karena manusia itu tempatnya nggak bisa diharapin. Akhirnya saya minta sama Allah dan Allah kabulkan. Anak saya bisa ke rumah sakit Cipto, dimudahkan segalanya sama Allah. Cobaan yang pertama ini. Yang kedua, rumah tangga. Nggak berhenti-berhenti sampai di situ. Tapi saya percaya Allah itu ada buat saya. Jadi setelahnya anak dibawa ke rumah sakit ada jalan dari Allah, segeralah dibawa dari rumah sakit. Saya minta tolong sama kakak saya yang pertama. Saya nangis-nangis, tolong. Maksudnya nggak usah kasih apa-apa dah, bawa aja ini anak pakai ambulan, karena kan ambulan itu kan bayar 1.200.000 dari kampung ke Cipto. Akhirnya saya nangis-nangis dan saya cuma dihina sama kakak saya, rasain lo, itu kan akibatnya lo masuk Islam, itu hukum karma buat lo, bilangnya begitu. Terus saya bilang, tolong dong Ci, setelah ini gue janji gak akan nyusahin lagi, tolong, cuma minta buat biaya ambulan aja. Kata dia, oke, gue kasih. Tapi lu balik lagi ke agama gue. Maksudnya balik lagi ke agama asal Buddha. Terus saya bilang, gue gak mau. Kalau memang harus ditukar dengan uang, yaudah lebih baik gue cari uang tempat lain. Akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa sholat. Akhirnya ada pihak lain yang nggak mau disebutin namanya, udah lu berangkat. Kita harus berangkat naik ambulan dan dikasih uang saku 1 juta selama di rumah sakit Cipto. Akhirnya kita berangkat tanpa keluarga, tanpa orang tua. Kita berangkat, kita berdua di rumah sakit sama ini anak. Anak saya yang 3 itu saya titipin ke orang tua perempuan, karena orang tua perempuan biar bagaimanapun anak dan cucu nggak bisa nggak tahu apa-apa. Jadi yang 3 anak itu diurus sama mama saya. Saya di rumah sakit sama ini anak selama 2 bulan. Dan di rumah sakit itu saya cuma pasrah, berdoa. Alhamdulillah, saya percaya Allah itu ada, nyata, mujizat. Anak saya sembuh, udah operasi yang kedua kali, tanpa bantuan keluarga, tanpa bantuan siapapun, cuma dari bantuan Allah. Ya. Berarti siapa namanya anaknya? Saya. Yang anaknya itu? Ilona. Nuri Ilona. Berarti pas masuk Islam baru anak ini yang. Iya. Ini Ani setelah saya masuk Islam ada anak yang laki itu, tapi anak yang laki itu kejadiannya suami.
Oh, Cobaannya suami. ditinggal Ya, suami. jadi tuh anak laki yang lahir itu yang namanya Viko, lahir di luar 3 bulan, suami main gila gitu. Dia nikah diam-diam sama perempuan lain, dan saya ditinggalin sama anak-anak di rumah mama saya di kampung. Ya, seperti itulah kondisi dari Sinta, teman-teman. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita hari Senin depan akan ke tempat Sinta. Ya, saya berencana membantu memperbaiki atau mengganti pintunya. Ya, kita akan ganti pintunya dengan pintu yang lebih layak, ya minimal untuk memberikan rasa aman buat Sinta dan anak-anaknya. Apalagi nggak ada pria dewasa di situ, teman-teman. Ya, yang namanya rumah itu kalau nggak ada pria dewasa kan lebih rentan. Ya, lebih rentan dan ya cukup memprihatinkan lah kondisinya. Dan kalau memungkinkan kita akan buatkan sumur bor. Itu pun kalau memungkinkan. Jadi kita kembali kita lihat budget. Ya, kita lihat budget dan jujur, ya di sini saya mau sharing sedikit. Ini yang membuat saya tuh sebenarnya dari dulu tuh kurang cocok mengurusi mualaf. Ya, kenapa saya bilang saya nggak cocok? Karena tipikal saya tuh tipikal yang nggak tegaan. Ya, tipikal yang nggak tegaan. Kalau ada yang ngeluh, ya yang kondisinya memprihatinkan, saya entah kenapa tuh tergerak untuk membantu. Kadang-kadang saya pun pas-pasan, saya duluan kan. Ya, walaupun saya pas-pasan, saya duluan kan gitu. Sampai kadang-kadang setelah saya bantu, besoknya saya yang babak belur. Setelah saya bantu, saya yang babak belur gitu. Nah, ini salah satu apa ya? Kalau saya bilang kelemahan lah. Ya, ini termasuk kelemahan saya karena saya bangsanya nggak tegaan. Ya memang kalau yang ngurus mualaf itu harusnya yang tipikal tegas. Tipikal tegas gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Jangan dipaksain karena kalau paksain nanti jatuhnya kan zolim sama diri sendiri. Dan itu nggak baik, teman-teman. Ya, zolim sama diri sendiri juga dosa jatuhnya. Ini yang bahaya. Saya pernah kenal ya salah satu orang yang luar biasa. Bahkan saking dia bantuin orang, bayangkan teman-teman, dia bantu orang, anaknya punya sekolah, nunggak jadinya. Jadi uang itu harusnya uang sekolah anaknya. Karena dia nggak tega ngelihat orang yang susah, ya karena dia gerak di memang bagian sosial, ya dia lihat ini kondisinya lebih memprihatinkan, ya udah dia duluan kan. Sampai anaknya punya sekolah nunggak, anaknya kena hukum sama BP, istrinya marah-marah. Istrinya marah-marah. Jadi saya liatin, aduh, bingung gitu. Miris gitu kan. Aduh, ini gimana sih? Padahal orangnya baik sekali. Kita jadinya kan berpikir, waduh, orang sebaik ini kasihan gitu. Bantu orang banyak, tapi kok malah ribut sama keluarga. Nah, ini yang serba salah gitu. Dan kita lihat, rata-rata ya, yang ngurus mualaf center itu yang bisa tahan lama itu yang tegas memang, teman-teman. Ya, banyak saya lihat yang bisa bertahan lama tuh biasanya yang tipikal tegas. Mereka sudah alokasi dana, kalau memang dananya sudah habis, ya tunggu alokasi yang berikutnya. Jangan dipaksain, karena kalau dipaksain nanti berantakan semua. Dan saya termasuk tipikal yang nggak bisa gitu, nggak bisa tegas untuk yang beginian, jujur. Itulah saya bilang, ini kita lagi pertimbangkan apa kita teruskan atau tidak. Dan karena memang basis penonton kita pun basis debat, bukan basis mualaf. Jadi memang penonton di YouTube ini kan ada kategori-kategorinya. Kalau yang mualaf-mualaf itu lebih banyak di tempat Kodondi. Penonton-penonton yang istilahnya memang support. Ya, lebih suka nonton yang kisah mualaf, cerita tentang mualaf. Dan memang mereka tergerak untuk membantu mualaf, itu lebih banyak di channel-channel seperti Kodondi, ya, Wakaf TV, dan sebagainya. Kalau saya kan, karena memang lebih sering dengan Kores, Uniriva, Bang Zuma, itu memang yang bagian debat, ya, spesialis bagian debat gitu. Jadi ini serba salah juga posisi kita gitu. Jadinya gantung, penontonnya penonton debat, tapi malah masuk ke ranah mualaf gitu. Kalau mau ubah sebenarnya ya totalitas. Nah, ini yang kita jadi pertimbangan nih. Maju, mundur ya. Maju, mundur. Ini terlalu lama pelin-pelan mungkin. Ini serba salah saya. Kemarin saya pikir saya majukan kisah HMC, supaya di kisah HMC yang fokus. Ya, fokus dengan
pengurusan mualaf-mualaf. Apalagi di Yayasan API itu belum ada yang menghandle khusus ya pembinaan mualaf. Kemarin saya pikir apa kita gerakkan dengan Yayasan API supaya ada pembinaan khusus mualaf. Tetapi memang belum ada kerangkanya dan memang masih meraba-raba. Masih meraba semua gitu ya. Dan entah kenapa ya banyaklah hambatan, cuman nggak perlulah saya cerita di sini. Dan ya memang ada ini ya perbedaan teman-teman. Jadi mualaf itu pun banyak jenisnya dan saya cukup salut dengan Kodondi ya. Entah kenapa Kodondi punya tempat itu mualafnya luar biasa sih. Kalau saya bilang itu mualaf-mualaf yang rata-rata wah, udahlah nggak usah dibahas lah ya. Hebat-hebat sih orang-orang hebat yang jadi mualaf. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan dan sekali lagi ya bagi teman-teman yang tergerak kita sedang open sampai hari Minggu lah. Ya, sampai hari Minggu, karena hari Seninnya kita akan mengunjungi saudari Sinta ini. Ya, kita akan lihat kalau dananya terkumpul cukup untuk sumur bor, kita akan kerjain sampai sumur bor. Tapi kalau cuman cukup untuk pintu, ya mungkin pintu baru selebihnya kita berikan dalam bentuk bantuan saja. Ya, sisa uangnya kita berikan dalam bentuk bantuan. Itu sih yang akan kita lakukan. Ya, karena memang yang ini cukup prihatinkan. Mualaf-mualaf yang lain juga banyak yang posisi susah ya. Kayak kemarin Hugo itu sampai tinggalnya di tempat bangunan, ya rumah yang sedang dibangun, nggak ada listrik, nggak ada toilet, ya mereka ambil dari WC umum. Tapi karena suami istri masih sehat ya nggak masalah gitu. Walaupun hidupnya ya susah, tapi ya karena sehat masih mending. Kalau si Sinta ini karena single parent terus juga anaknya sakit, nah ini yang cukup memprihatinkan. Ya, karena anaknya sakit. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih atas supportnya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.